Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, di antaranya nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat badan dan penuh umur, sehingga kita masih dapat mengikuti mata kuliah hari ini, yaitu mata kuliah praktek ibadah, di mana dosen pengampunya yaitu Pak Yatonozun. Salawat teriring salam semoga selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan lanjutan materi dari yang sebelumnya. Kami akan mempresentasikan bab 7 dan bab 8, di mana bab 7 akan membahas mengenai ibadah berdasarkan kemaslahatan yang dikehendaki, dan bab 8 membahas mengenai ibadah dan keikhlasan. Baik, sebelum kami mempresentasikan bab 7 dan bab 8, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 4 kami. Kelompok 4 terdiri dari 8 anggota, yaitu saya sendiri Arif Sunandar, yang kedua Ahmad Sarip, yang ketiga Surajul Muttaqin, yang keempat Taufik Wahyudi, yang kelima Cut Fadliah, yang keenam Ira, yang ketujuh Kiren, yang kedelapan Zaniatul Zahro. Inilah kelompok-kelompok 4. Baiklah, kami terlebih dahulu membahas mengenai bab 7. Bab 7 membahas mengenai ibadah berdasarkan kemaslahatan yang dikehendaki. Jenis-jenis ibadah. Ibadah-ibadah yang ditetapkan dalam Islam terbagi menjadi 4. Di antaranya yang pertama, ibadah-ibadah yang semata-mata untuk kemaslahatan akhirat. Yang kedua, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia dan akhirat. Yang ketiga, ibadah-ibadah yang lebih menonjolkan kemaslahatan dunia, seperti mengeluarkan zakat. Yang ketiga, ibadah-ibadah yang lebih menonjolkan kemaslahatan akhirat, yaitu seperti salat. Demikian dengan muamalah. Muamalah juga terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, lebih menonjolkan kemaslahatan dunia. Contohnya seperti jual beli dan sewa menyewa. Yang kedua, lebih menonjolkan kemaslahatan akhirat, yaitu contohnya seperti mengabdikan diri untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menggabungkan dua kemaslahatan akhirat untuk yang memberi dan kemaslahatan dunia untuk yang menerima. Selanjutnya, yang keempat, dapat dipilih oleh yang memberinya antara kemaslahatan dunia dan akhirat atau kemaslahatan dunia dan akhirat. Demikian presentasi yang saya akan dilanjutkan oleh teman-teman yang berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keenam Ira, yang ketujuh Kiren, yang kedelapan Zaniatul Zahro. Inilah kelompok-kelompok 4. Baiklah, kami terlebih dahulu membahas mengenai bab 7. Bab 7 membahas mengenai ibadah berdasarkan kemaslahatan yang dikehendaki. Jenis-jenis ibadah. Ibadah-ibadah yang ditetapkan dalam Islam terbagi menjadi 4. Di antaranya yang pertama, ibadah-ibadah yang semata-mata untuk kemaslahatan akhirat. Yang kedua, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia dan akhirat. Yang ketiga, ibadah-ibadah yang lebih menonjolkan kemaslahatan dunia, seperti mengeluarkan zakat.
Yang ketiga, ibadah-ibadah yang lebih menonjolkan kemaslahatan akhirat, itu seperti salat. Demikian dengan muamalah. Muamalah juga terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, lebih menonjolkan kemaslahatan dunia. Contohnya seperti jual beli dan sewa menyewa. Yang kedua, lebih menonjolkan kemaslahatan akhirat. Itu contohnya seperti mengabdikan diri untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menggabungkan dua kemaslahatan akhirat untuk yang memberi dan kemaslahatan dunia untuk yang menerima. Selanjutnya, yang keempat, dapat dipilih oleh yang memberinya antara kemaslahatan dunia dan akhirat atau kemaslahatan dunia dan akhirat. Demikian presentasi yang saya akan dilanjutkan oleh teman-teman yang berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mengenai bab 7, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam ibadah. Ibadah merupakan perbuatan yang hanya dilakukan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan dinilai pahala bagi yang melakukannya. Ibadah terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, bersifat ma'rifat, tertentu terhadap soal ketuhanan. Yang kedua, ucapan-ucapan tertentu untuk Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti takbir, tahmid, tahlil, dan puji-pujian. Yang ketiga, perbuatan-perbuatan tertentu untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti haji, umroh, ruku, sujud, puasa, tawaf, dan iktikaf. Contoh yang keempat, ibadah-ibadah yang lebih mengutamakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun terdapat pula padanya hak hamba seperti sholat fardu dan sholat sunnah. Yang kelima, ibadah yang mencakup kedua hak, tetapi hak hamba lebih berat. Contohnya seperti zakat, kafarat, dan menutup aurat. Dalam soal harta, hak Allah mengikuti hak hamba dengan dalil bahwa harta menjadi mubah bila dibolehkan oleh mereka yang memiliki harta dan dapat dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki dan dapat dimanfaatkan dengan seizin mereka. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang muamalah terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu ada yang diwujudkan untuk menghasilkan maslahat yang cepat seperti jual beli dan sewa menyewa. Yang kedua yaitu ada yang maslahatnya memperoleh ganti yang cepat seperti menerima upah untuk haji dan umroh dan mengajar Al-Quran. Yang ketiga yaitu ada yang salah satu maslahatnya segera diperoleh, sedang yang keduanya lambat diperoleh, seperti memberi pinjaman atau memberi utang. Maslahatnya untuk yang menerima uang cepat diterimanya, untuk yang memberi utang lambat diperolehnya. Yang keempat yaitu ada yang salah satu maslahatnya cepat diterima, sedang yang lain oleh pemberinya dapat dicepatkan atau dilambatkan, seperti menjamin utang. Kemaslahatannya yang cepat diperoleh oleh yang dijaminkan itu. Jika penjamin dengan ganti, cepatlah ia menerima maslahatnya. Jika ia jamin dengan tidak ada suatu jaminan, dia mendapatkan pahala jika ia menghendaki keridhaan Allah. Yang kelima yaitu ada yang kemaslahatannya lambat bagi yang memberi, cepat bagi yang menerima, seperti wakaf, hibah, wasiat, dan ibadah. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian ikhlas. Ikhlas itu melaksanakan suatu ketaatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk memperoleh suatu kebesaran atau penghormatan, bukan pula untuk memperoleh keuntungan duniawi atau menolak suatu bencana keduniaan.
Nah, di sini ikhlas itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama, melaksanakan ibadah karena memang takut dengan azab. Yang kedua, melaksanakan ibadah karena dia mengagungkan dan merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila seseorang telah memandang Tuhannya, maka ia akan luput dalam pandangannya. Nah, di sini juga ada riya. Riya itu memperlihatkan amal ibadah kita untuk memperoleh suatu keuntungan dunia, baik bersifat menarik kemanfaatan atau menolak kemelaratan, atau supaya dimuliakan dan dihormati. Nah, untuk pengertian riya yang selanjutnya akan dibahas teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syarif dari kelas PAI 2B. Dan saya bagian anggota dari kelompok 4 mata kuliah praktek ibadah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari kita, saudari Kiren, untuk bab 8 ibadah dan ikhlas. Dan barang siapa melakukan ibadah dengan riya, maka batalah amalannya, karena ia menjadikan ibadah kepada Allah jalan untuk memperoleh manfaat untuk kepentingan di luar maksud ibadah. Beribadah karena Allah dan karena suatu maksud keduniaan dinamakan riya atau syirik. Hal ini juga merusak amal. Dalam salah satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Man amila amalan asyraka fihi ghairi taraktuhu li syariki. Artinya, barang siapa mengerjakan suatu amal, ia perserikatkan padanya selainku, maka aku biarkan amalannya itu untuk sekutuku. Hadis riwayat Muslim. Dan di sini juga saya akan sedikit membahas tentang tasmi. Tasmi ialah menerangkan amal-amal yang dikerjakan kepada orang lain untuk mendapat kemuliaan, pandangan baik atau pujian. Ini hukumnya haram. Dalam suatu hadis, Nabi Muhammad SAW berkata, Man sama'a sama Allah bihi wa man ro'a ro'allahu bih. Barang siapa memperdengarkan atau menerangkan, menjelaskan amal-amalannya kepada orang lain, niscaya Allah menerangkan pula kepada orang lain keburukan orang itu. Barang siapa memperlihatkan amalannya, Allah pun memperlihatkan keburukan orang itu. Sekian untuk materi yang telah saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh saudari Cut Padliah. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Padliah. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang sudah dipresentasikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu mengenai tentang ibadah dan ikhlas. Itu ada di bab 8. Oke, langsung saja. Karena sudah dipaparkan terlebih dahulu penjelasan awal, maka saya hanya melanjutkan apa yang sudah teman saya paparkan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apabila seseorang berkata bahwa orang tersebut bilang, saya sudah sholat, padahal tidak. Saya sudah zakat, padahal tidak. Nah, maka di situ dosanya dari yang pertama itu paling besar. Karena apa? Selain dia mendapatkan dosa tasmi, juga mendapatkan dosa dusta. Kenapa dosa dusta di situ? Karena ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila berbicara ia berdusta. Nah, dari situ dosa besar, yaitu ciri tandanya orang munafik, yaitu ketika berbicara ia berdusta. Ketika dia berbicara sesuatu mengenai dia padahal tidak, gitu, kenyataannya tidak. Nah, ciri munafik itu kan ada 3. Yang pertama itu apabila berbicara ia selalu berdusta, dan kedua
apabila berjanji ia ingkar. Nah, dan yang ketiga, apabila diberi amanat dia selalu khianat. Nah, kalau di penjelasan bab 8 yaitu ciri munafiknya yaitu berdusta, karena ketika dia berbicara padahal tidak, dia berbicaranya tidak. Ketika dia bilang, oh saya sudah mengerjakan ini, padahal tidak, dia sudah mengerjakan yang lain, padahal tidak, gitu. Sebaliknya, nah itu ciri orang munafik, yaitu ketika berbicara ia berdusta. Nah, kemudian ia mendengarkan pula kepada orang lain untuk memberi pengertian bahwa dia ikhlas, maka ia berdosa dua kali lipat, dosa tasmi dan dosa ria, yaitu dia mengatakan bahwa dia itu berbicaranya bahwa dia sudah ikhlas terhadap sesuatu yang dia kerjakan gitu, padahal tidak gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Iman, niat, dan ikhlas. Macam-macam niat. Niat dibagi menjadi 3. Pertama, niat ibadah, yaitu menghinakan diri dan tunduk secara sempurna untuk menyatakan kehinaan dan ketundukan. Kedua, niat taat, yaitu melaksanakan apa yang Allah kehendaki. Ketiga, niat qurbah, yaitu melaksanakan ibadah dengan maksud memperoleh pahala. Iman, niat, dan ikhlas terbagi atas hakiki dan hukmi. Iman hakiki disyaratkan pada seorang mukallaf, tidak atas waktu tertentu. Iman hukmi disyaratkan pada ibadah dari awal hingga akhir. Niat hakikiyah disyaratkan pada pemulaan ibadah, tidak seterusnya. Dalam meneruskan ibadah cukup dengan niat hukmiyah saja. Ikhlas hakiki disyaratkan pada awalnya saja. Untuk meneruskan cukup dengan ikhlas hukmi. Sekiranya diwajibkan, iman hakiki adalah dalam semua waktu, dan disyaratkan niat hakikiyah dalam meneruskan ibadah. Timbullah kesukaran, tidak disyaratkan iman hakiki pada saat memulai ibadah, karena menghadirkan niat adalah suatu hal yang sukar, dan niat qurbah mengandung iman, sedangkan iman tidak mengandung niat qurbah.